Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfia Zahra Yasmin. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari penelitian saya yang berjudul Pengaruh Penempatan Jabatan dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan Perusahaan BUMN di Wilayah Surabaya. Pada bab 1, yaitu terdapat latar belakang. Yang pertama yaitu pengaruh manusia terhadap perusahaan. Jadi tidak dapat dipungkiri bahwa manusia merupakan suatu komponen yang sangat penting dalam perusahaan yang mempengaruhi hasil output dari perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas untuk perusahaan. Kemudian untuk perusahaan BUMN merupakan perusahaan yang terdiri dari sangat banyak sekali sektor di Indonesia dan tersebar di seluruh Indonesia dengan sumber daya manusia yang sangat banyak. Kemudian diperkecil lagi dengan lokasi penelitian di kota Surabaya, karena Surabaya merupakan salah satu kota di Indonesia dengan penduduk terbanyak di Indonesia. Kemudian permasalahan yang terjadi adalah banyak sekali kasus di mana penempatan jabatan yang tidak sesuai dan lingkungan kerja yang tidak sesuai itu mempengaruhi kinerja dari karyawan itu sendiri. Kemudian rumusan masalahnya yaitu bagaimana pengaruh penempatan jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Kemudian untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama mengetahui pengaruh penempatan jabatan terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN di wilayah Surabaya. Kemudian yang kedua, mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Manfaat penelitian untuk manfaat praktis yaitu untuk merumuskan rekomendasi manajerial kepada perusahaan BUMN wilayah Surabaya terkait hasil penelitian yang dilakukan. Kemudian dari manfaat keilmuan yang pertama yaitu sebagai sarana untuk menetapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh peneliti selama menjalani masa studi di Departemen Manajemen Bisnis ITS. Kemudian yang kedua, memberikan kontribusi teoritis yang berfungsi sebagai ide untuk penelitian selanjutnya mengenai pengaruh penempatan jabatan dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN. Kemudian ruang lingkup penelitiannya yang pertama yaitu dari segi batasan, objek penelitian ini yaitu karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya dengan metode pengambilan data adalah kuesioner. Kemudian asumsinya adalah pada penelitian ini diasumsikan bahwa penempatan jabatan dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap sebagian besar kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya. Kemudian di bab 2 terdapat landasan teori. Saya menggunakan landasan teori sumber daya manusia yang menurut Edi Sutrisno tahun 2009 dalam bukunya yang berjudul Manajemen Sumber Daya Manusia, yaitu sebagai sumber dari kekuatan yang berasal dari manusia-manusia yang dapat didayagunakan oleh organisasi. Kemudian untuk penempatan jabatan, menurut Hasibuan tahun 2008 dalam Syali Manusiaan tahun 2019, ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penempatan karyawan. Yang pertama itu prinsip kemanusiaan, demokrasi, the right man on the right place, equal pay for equal work, kesatuan arah, kesatuan tujuan, kesatuan komando, dan efisiensi dan produktivitas kerja. Kemudian untuk lingkungan kerja, menurut Sedar Mayanti tahun 2011 dalam Siti Maisarah tahun 2018, secara menyeluruh jenis lingkungan kerja dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan kerja fisik dan lingkungan kerja non-fisik. Untuk kinerja sendiri, menurut Hadari tahun 2013 dalam Elizar tahun 2018, penanda kinerja ialah sesuatu yang hendak dihitung serta diukur. Adapun penanda kinerja sebagai berikut. Yang pertama kualitas, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas biaya, dan hubungan antar perseorangan. Kemudian ini ada 5 kajian penelitian terdahulu dan gap penelitian. Perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saya kali ini adalah dari objek penelitian dan lokasi penelitiannya. Untuk teknik analisisnya kurang lebih sama dengan kajian penelitian terdahulu. Di bab 3 terdapat metodologi penelitian, yaitu yang pertama tahapan penelitian, yang pertama tahap identifikasi masalah dan studi literatur, kemudian yang kedua tahap pengumpulan data, yang ketiga tahap pengolahan data, dan yang keempat adalah tahap analisis dan kesimpulan.
bagian alir penelitian dimulai dari tahap identifikasi masalah yang terdiri dari perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, kemudian studi literatur. Pada tahap pengumpulan data itu terdapat pengumpulan kuesioner, kemudian yang terdiri dari beberapa data berikut seperti identitas responden, penempatan jabatan, lingkungan kerja, dan lain-lain. Kemudian tahap pengolahan data, terdapat pengolahan kuesioner, data kuesioner dengan menjumlahkan skor hasil, kemudian dilakukan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Kemudian dilakukan pembuatan kesimpulan dan saran. Untuk lokasi dan waktu penelitian, penelitian ini dilakukan di Kota Surabaya dengan melibatkan karyawan dari perusahaan BUMN di Surabaya. Waktu penelitian berlangsung dari bulan September 2020 hingga Januari 2021. Desain penelitian, karena pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner, maka jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu datanya diolah dengan menggunakan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Nah, dari jenis dan sumber datanya, yaitu ada dua, data primer dan data sekunder. Untuk teknik pengumpulan datanya ini menggunakan kuesioner. Kemudian teknik pengolahan datanya seperti yang sudah disebutkan, uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, dan regresi linear berganda. Kemudian pada bab 4 ada uji validitas yang pertama. Dari tabel di sini dapat dilihat bahwa semua variabel penempatan jabatan atau X1 adalah valid karena nilai Pearson correlation-nya lebih dari 0,38. Begitu juga dengan X2-nya. Dan Y. Jadi semua data X1, X2, dan Y ini valid ya. Karena semua nilai Pearson correlation-nya lebih dari 0,308. Kemudian pada uji reliabilitas, nah, dari ketiga tabel di sini diketahui bahwa variabel X1, X2, dan Y memiliki nilai Cronbach alpha lebih dari 0,81, yang artinya variabel tersebut sangat reliabel. Kemudian pada uji asumsi klasik, terdapat yang pertama uji normalitas. Nah, uji normalitas ini melakukan dua metode, yaitu yang pertama menggunakan pp-plot, yang kedua menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov. Jadi di grafik pp-plot ini diketahui bahwa model regresi tersebut terdistribusi normal karena titik-titik yang menggambarkan data sesungguhnya mengikuti garis diagonal. Kemudian untuk one sample Kolmogorov-Smirnov, dari tabel ini diketahui bahwa variabel X1, X2, dan Y terdistribusi normal karena nilai signification to tail-nya sebesar 0,2 yaitu lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk uji linearitas, dari tabel ini diketahui bahwa baik variabel X1 terhadap Y dan variabel X2 terhadap Y memiliki hubungan yang linear karena nilai signifikan deviation from linearity-nya lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk uji multikolinearitas data, dari tabel ini diketahui bahwa tidak terdapat multikolinearitas antara X1 dan X2 karena nilai toleransi X1 dan X2 lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya kurang dari 10. Kemudian pada uji heteroskedastisitas data, dari tabel ini diketahui bahwa model regresi yang diperoleh tidak heteroskedastisitas karena nilai signifikansi residual untuk variabel X1 dan X2 lebih besar dari 0,05. Dan kemudian untuk uji yang terakhir yaitu uji analisis regresi linear berganda. Nah, dari tabel hasil uji regresi linear tersebut didapatkan persamaan regresi sebagai berikut, yaitu Y sama dengan 11,567 plus 0,193 X1 plus 0,902 X2 plus E. Nah, dari persamaan regresi tersebut, berarti nilai konstanta adalah 11,567
Artinya jika tidak terjadi perubahan variabel penempatan jabatan dan lingkungan kerja, maka kinerja karyawan perusahaan BUMN adalah sebesar 11,6567 satuan. Kemudian nilai koefisien regresi penempatan jabatan yaitu 0,193, yang artinya jika variabel penempatan jabatan atau X1 meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel X2 dan konstanta A adalah 0, maka kinerja karyawan perusahaan BUMN meningkat sebesar 19,3%. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel penempatan jabatan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Nilai koefisien regresi lingkungan kerja yaitu 0,902, artinya jika variabel lingkungan kerja X2 meningkat sebesar 1% dengan asumsi variabel X1 dan konstanta A adalah 0, maka kinerja karyawan perusahaan BUMN wilayah Surabaya meningkat sebesar 90,2%. Hal tersebut menunjukkan bahwa uh, lingkungan kerja karyawan berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, sehingga semakin baik lingkungan kerja karyawan, maka semakin baik pula kinerja karyawan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari penempatan jabatan sendiri dengan kinerja karyawan dan lingkungan kerja sendiri terhadap kinerja karyawan itu memiliki pengaruh yang positif. Kemudian pada bab 5 terdapat kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah setelah dilakukan penyebaran kuesioner dan melakukan uji validitas, reliabilitas, uji asumsi pasif, dan analisis linier berganda, diketahui bahwa semua data yang diperoleh adalah valid, reliable, dan terdistribusi normal sehingga dapat dilakukan regresi. Nah, dari hasil regresi tersebut, diketahui bahwa penempatan jabatan dan lingkungan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan perusahaan BUMN di wilayah Surabaya. Perusahaan BUMN wilayah perusahaan perlu untuk lebih selektif dalam menempatkan karyawannya pada jabatan dan lingkungan kerja yang sesuai untuk memaksimalkan kinerja karyawannya. Ada beberapa saran untuk perusahaan BUMN khususnya di wilayah Surabaya, yaitu yang pertama adalah perusahaan BUMN wilayah Surabaya perlu untuk lebih memperhatikan ketepatan dalam penempatan jabatan dan memperhatikan lingkungan tempat karyawan bekerja untuk mendapatkan kinerja yang maksimal dari karyawannya. Yang kedua, dalam memberikan posisi jabatan dan lingkungan kerja karyawan, perusahaan BUMN wilayah Surabaya perlu memperhatikan beberapa aspek seperti usia, keterampilan, keahlian, latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, kemampuan fisik dan psikologi, kondisi lingkungan fisik tempat bekerja, maupun menjaga lingkungan non-fisik di antara para karyawannya. Untuk penelitian selanjutnya, objek penelitian bisa lebih spesifik berdasarkan sektor perusahaannya maupun ditujukan langsung untuk suatu perusahaan. Kemudian diperlukan pengujian data untuk melihat apakah kedua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Sekian presentasi hasil penelitian dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.